Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sahada selaku dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita dapat melakukan perkuliahan pada hari ini. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang ciri pasar persaingan sempurna. Next. Nah, adapun nama anggota kelompoknya yang pertama ada Nurul Naura Nasifa, Muhammad Rehan Preliansyah, Syamnar, Lilo Anggreni, saya sendiri selaku moderator yang memandu jalannya presentasi, kemudian Andi Triraka Afarin Islami, Abdul Mursyid, Aditya Meilani Saputri, Andi Indira Damaranti Rida, dan Dinar. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep pasar persaingan sempurna. Next. Pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga keberadaan satu atau dua orang penjual dan pembeli tidak akan memengaruhi kurva permintaan dan penawaran secara signifikan. Sistem pasar persaingan sempurna seringkali dianggap sebagai struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang dan jasa dengan kondisi paling ideal. Dengan 3 alasan, yaitu pertama, dengan kondisi pasar terbuka seperti pasar persaingan sempurna ini, harga penjual akan didorong untuk menjual barang atau jasanya sesuai pasar yang berlaku. Alasan yang kedua, pembeli di pasar persaingan sempurna juga memiliki pengetahuan tentang harga yang berlaku. Alasan yang ketiga, dengan demikian jika ada sepihak menaikkan atau meminta harga turun, maka hal ini tidak dapat dilakukan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Triraka. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi selanjutnya, pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual homogen atau serupa. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain sebagainya. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Aditya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Dan kalau diberikan moderator, saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan sempurna memiliki kelebihan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada kekuasaan di pasar. Harga yang ada ditetapkan di pasar cenderung stabil karena produk yang dijual sangat banyak. Oleh karena itu, penjual tidak dapat mengubah nilai jual. Yang kedua, efisien. Efisien produk adalah menggunakan biaya seminimal mungkin dalam melakukan produksi. Ada juga yang disebut efisiensi alokasi, yaitu setiap barang atau jasa sampai ke titik maksimal memberikan manfaat marginal ke konsumen. Yang ketiga, dapat meminimalkan biaya iklan dan produksi. Artinya karena produk atau barang yang dihasilkan hampir sama kualitasnya, maka setiap jenis produk akan sulit dibedakan satu dengan yang lain. Dan yang keempat yaitu informasi pasar yang jelas. Artinya pembeli bisa meminimalkan tingkat kecenderungan yang bisa dilakukan suatu oknum yang ada di pasaran. Semua aturan dan prosedur yang sudah ada menjadi hal yang harus dipatuhi oleh semua orang ketika melakukan transaksi di pasar. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Nurul Naura. Baik, makasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu satu adanya minim atau komoditas. Maksudnya adalah
penjualan yang dilakukan sama, maka akan adanya pesaing penjual atau pembeli yang mengakibatkan ketidakseimbangan atau kestabilan hasil, di mana konsumen itu jenuh atau bosan di dalam suatu pembelian. Kemudian yang kedua yaitu minim inovasi. Kondisi ini membuat penjual tidak memiliki motivasi dalam mengembangkan usaha melalui inovasi-inovasi yang sesungguhnya dan yang dapat dilakukan. Maka sifat homogen satu jenis atau tanpa pembeda dalam kondisi ini mengakibatkan tidak ada inovasi atau bisa dikatakan minim inovasi. Kemudian salah satu hal yang menyebabkan kegagalan inovasi juga adalah tidak memunculkan solusi. Biasanya pebisnis mementingkan bagaimana menggunakan teknologi yang canggih dibanding mewujudkan solusi untuk konsumen. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Andi Indira. Sepertinya ada kendala untuk Saudari Andi Indira. Saya persilakan ke Saudari Musik. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna, menurut Sukirno 2013, ciri-ciri selengkapnya dari pasar persaingan sempurna adalah seperti yang diuraikan di bawah ini. Yang pertama itu perusahaan adalah pengambilan harga. Pengambilan harga atau price taker berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar apapun tindakan perusahaan dalam pasar. Ia tidak akan menimbulkan perubahan ke atas harga pasar yang berlaku. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Yang kedua yaitu setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan meninggalkan industri tersebut, langkah ini dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya tersebut. Sama sekali tidak terdapat hambatan-hambatan baik secara legal atau dalam bentuk lain, secara keuangan atau secara kemampuan teknologi, misalnya kepada perusahaan-perusahaan untuk memasuki atau meninggalkan bidang usaha tersebut. Yang ketiga yaitu menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Barang seperti itu dinamakan dengan istilah barang identikal atau homogeneous. Karena barang-barang tersebut adalah sangat serupa pada pembeli, tidak dapat membedakan yang mana yang dihasilkan oleh produsen A atau B.
atau produsen lainnya. Barang yang dihasilkan oleh produsen merupakan pengganti sempurna kepada barang yang dihasilkan produsen-produsen lain. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Dinar. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan materi ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang keempat, yaitu terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan ada relatif kecil kalau dibandingkan dengan jumlah perusahaan di dalam pasar. Sebagai akibatnya, produksi setiap perusahaan adalah sangat sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut. Sifat ini menyebabkan apapun yang dilakukan perusahaan, seperti menaikkan atau menurunkan harga dan menaikkan atau menurunkan produksi, sedikit pun ia tidak memengaruhi harga yang berlaku dalam pasar atau industri tersebut. Next, yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Dalam pasar persaingan sempurna juga dimisalkan bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak. Namun demikian, dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Akibatnya, para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau menambahkan materi. Saya persilakan, silakan raise hand. Kepada Saudari Sulianti, saya persilakan. Baik, apakah suara saya kedengaran? Terdengar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Sulianti, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, yang dijelaskan itu terkait dengan pasar persaingan sempurna, khususnya itu ciri-cirinya. Cuman saya mau bertanya, itu apa yang membedakan pasar persaingan sempurna ini dengan pasar lainnya? Terima kasih. Baik, pertanyaannya ditampung dahulu. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Jenny Maharani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi telah dijelaskan oleh kelompok kalian pada konsep pasar persaingan sempurna kan dikatakan pada pasar persaingan sempurna itu terdapat banyak penjual dan pembeli. Nah, pertanyaan saya, kenapa pasar persaingan sempurna itu jumlah pembeli dan penjualnya itu lebih banyak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada jawaban pertanyaannya kami tampung dahulu. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Baik, saya rasa sudah tidak ada lagi pertanyaan. Saya persilakan kepada Saudari Rehan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan Jenny Maharani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Jenny. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Kenapa pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli dan penjualnya banyak?
Hal ini karena pembeli dan penjual sama-sama memiliki banyak pilihan serta kesempatan saat berbelanja dan berdagang. Selain itu, risiko permainan harga juga berkurang karena pembeli memiliki banyak alternatif dan sumber referensi harga. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana Saudari Jenny atas jawaban yang telah diberikan? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya rasa jawabannya sudah cukup. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Indira untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Sulianti. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sulianti. Yang pertanyaannya, apa yang membedakan pasar persaingan sempurna dengan pasar lainnya? Jawabannya yaitu di dalam pasar persaingan sempurna, harga produk akan ditentukan oleh pasar melalui jumlah penawaran dari para penjual dan permintaan konsumen yang terjadi. Sementara di dalam pasar persaingan tidak sempurna, harga pasarnya ditentukan langsung oleh penjual itu sendiri. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana Saudari Sulianti atas jawaban yang diberikan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban yang diberikan sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun memberi tambahan materi. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan, yaitu pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual homogen atau serupa. Penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu secara ringkasnya ada jumlah penjual dan pembeli itu banyak, produk yang homogen, bebas keluar masuk pasar, dan perusahaan atau pasar adalah pengambil harga. Baik, sekian presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.